Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Yang terhormat Bapak Pengasuh Pondok Pesantren Tebireng Al-Mukarram Insinyur Kiai Haji Salahuddin Wahid beserta Ibu Nyai. Yang kami hormati Bapak Profesor Dr. Ali Mustafa Yakub. Yang kami hormati Bapak MH Ainun Najib atau Cak Nun bersama Kiai Kanjeng. Yang kami hormati Ketua IKPT Ikatan Alumni Pesantren Tebireng Bapak Dr. Muhammad Syahid. Yang kami hormati segenap keluarga besar Ikatan Alumni Pesantren Tebireng dan juga kepada segenap hadirin hadirat yang berbahagia. Pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini, pada kesempatan yang mulia ini, Allah masih memberikan keluasan nikmat, hidayah, dan rahmatnya, sehingga pada malam hari ini kita bisa berkumpul bersama, bersilaturahmi dalam menghadiri rangkaian acara reuni atau temu alumni Ikatan Alumni Pesantren Tebireng yang ke-8 dengan pengajian umum bersama Kiai Kanjeng. Mudah-mudahan aktivitas ataupun kegiatan yang kita laksanakan pada kesempatan malam hari ini Allah memberikan kelancaran dan ridhonya, sehingga semua yang kita laksanakan ini Allah memberikan kebaikan pada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kehadiran Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang berbahagia, adapun susunan acara pembukaan pengajian umum Ikatan Alumni Pesantren Tebireng bersama MH Ainun Najib dan Kiai Kanjeng adalah sebagai berikut. Acara pertama pembukaan dilanjutkan dengan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran. Acara ketiga sambutan-sambutan, dan acara yang terakhir penutup strip doa. Bapak Ibu hadirin segenap alumni Tebireng yang berbahagia, marilah kita buka acara pada kesempatan malam hari ini dengan pembacaan umul kitab. Mudah-mudahan Allah meridhoi acara yang kita laksanakan pada kesempatan malam hari ini. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Dihaturkan terima kasih. Sebagai penyempurna pembukaan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dikandangkan oleh Haji Saiful Munir, Qori Internasional dari Indonesia. Kepada beliau dihaturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى الذين سبقت لكم من الحسنى أولئك عنها مبعدون. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. لا يحزنكم الفزع
الأكبر وتتلقاهم الملائكة وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتاب كما بدأنا أول خلق نعيده. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده. وعدا علينا إلا كنا فاعلين. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. ولقد كتبنا في الزبور ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن
صدق الله العلي العظيم. الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maha besar Allah atas segala firman-Nya. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan keberkahan dari segenap keagungan-keagungan yang tercantum dalam lafaz-lafaz Al-Quran yang telah dibacakan oleh Al-Ustadz Haji Saiful Munir tadi. Amin ya Rabbal Alamin. Hadirin hadirat yang berbahagia, acara selanjutnya sambutan yang pertama akan disampaikan atas nama pengurus Ikatan Alumni Pesantren Tebireng yang dalam hal ini akan diwakili oleh Sekjen IKPT Pusat kepada Bapak Matsani AM dihaturkan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang kami muliakan dan kami cintakan dan kami selalu mendoakan Al-Mukarram Kiai Haji Salahuddin Wahid beserta ibu dan beserta keluarga Pondok Pesantren Tebu Ireng. Mudah-mudahan beliau selalu dipanjangkan umur, selalu disehatkan dan selalu kuat memegang amanah Pondok Pesantren Tebu Ireng. Yang terhormat Ketua Ikatan Keluarga Alumni Pesantren Tebu Ireng, Dr. Sahid Hari Menteri. Yang kami muliakan Kiai Haji Siddiq yang sudah memimpin acara demi acara, mulai dari sambutan dan istighosah yang tadi ba'da maghrib dilaksanakan. Dan tadi yang membaca Al-Quran itu adalah alumni Tebu Ireng, juara Kori internasional mewakili Indonesia. Yang tadi mimpin istighosah itu adalah Kiai Sodikin, yang sekarang umatnya, jamaahnya di Jawa Barat dan Nusantara ribuan, dan pesan beliau bisa begitu itu adalah karomah dan barokahnya Tebu Ireng Kiai Haji Hashim Asy'ari. Sebelum kami ucapkan butir-butir dari kesepakatan Ikatan Keluarga Alumni Pesantren Tebu Ireng yang tadi pagi sampai siang kurang lebih ada sekitar 1000 alumni yang hadir di tempat ini, saya ucapkan terima kasih kepada Ayahanda Romo Kiai Haji Salahuddin Wahid beserta keluarga yang terus mensupport kami selaku pimpinan pusat Ikatan Keluarga Alumni Tebu Ireng sehingga acara ini bisa terlaksana berkat izin beliau. Yang kedua, kami mengucapkan terima kasih kepada jajaran pengurus Ikatan Alumni Tebu Ireng mulai tingkat pusat, mulai tingkat wilayah serta panitia yang ada di Pondok Pesantren Tebu Ireng ini. Dan kami terima kasih kepada sponsor utama pada malam ini, yaitu Gus Ais beserta keluarga. Tepuk tangan untuk Gus Ais. Mudah-mudahan Gus Ais selalu sehat, mudah-mudahan rezekinya melimpah ruah, sehingga tahun depan
akan lebih meriah. Amin ya rabbal alamin. Beberapa kesepakatan dari teman-teman, sahabat-sahabat, alumni Tebu Ireng Ikatan Keluarga Pesantren Tebu Ireng. Temu alumni nasional IKPT ke-8, yaitu satu, menjadikan IKPT lebih bisa bekerja nyata di tengah-tengah masyarakat sesuai amanah dari Gus Salahuddin Wahid. Yang kedua, memperluas jaringan IKPT di seluruh Indonesia, khususnya Indonesia bagian timur. Tiga, meningkatkan komitmen komunikasi dengan majalah Tebu Ireng, serta menguatkan kepengurusan di daerah, serta meningkatkan LSPT di seluruh Indonesia. Disepakati oleh IKPT DKI Jakarta, IKPT Banten, IKPT NTB, IKPT Jawa Barat, IKPT Jawa Tengah, IKPT Jawa Timur, IKPT Maluku, IKPT Kalimantan Timur. Ditetapkan di Tebu Ireng 24 September 2011, tertanda Dr. Said Hari Menteri dan Sekjen Matsani. Mudah-mudahan pertemuan ini adalah silaturahim yang akan terus-menerus dijaga oleh kita, khususnya alumni Tebu Ireng, dan acara malam ini wujud komunikasi Tebu Ireng dengan masyarakat di sekitar Pondok Pesantren Tebu Ireng. Dan terima kasih banyak kepada Kiai Kanjeng yang insya Allah MH Ainun Najib nanti akan hadir bersama-sama kita. Mudah-mudahan menjadikan kita tambah erat dan selamat di dunia dan di akhirat. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih. Hadirin yang berbahagia, saatnya marilah kita simak bersama sambutan sekaligus tausiah yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Insinyur Ki Haji Salahuddin Wahid. Kepada beliau dihaturkan. Allahumma sholli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'il mursalin Sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya muliakan para alim, para ulama, alumni Tebu Ireng maupun dari sekitar Tebu Ireng sini, kepada pengurus IKPT dari tingkat pusat, tingkat provinsi maupun tingkat cabang, para alumni, para santri dan para hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Pertama, kita bersyukur bahwa hari ini kita bisa hadir dalam pertemuan Temu Alumni Nasional ke-8 dari mulai tahun 2004 sampai sekarang ke-8 yang diselenggarakan setiap tahun pada hari Sabtu terakhir bulan Syawal. Terima kasih juga kepada Gus Ais yang telah mendatangkan rombongan Kiai Kanjeng ini yang akan menghibur kita. Ini luar biasa, nanti bisa menikmati. Nggak tahu ini ada televisi yang merekam apa enggak ini. Kalau bisa direkam bisa disiarkan di televisinya, misalkan TV 9 gitu. Nah, tahun ini
rasanya banyak sekali yang hadir ya dibanding tahun-tahun yang lalu. Ini tentunya kerja keras dari pengurus IKPT yang baru. Jadi saya memberikan penghargaan kepada pengurus IKPT yang telah berusaha dengan sungguh-sungguh untuk bisa mensukseskan acara tahunan ini. Kemarin juga setelah diadakan acara pertama yaitu berupa peluncuran buku. Yang pertama itu buku biografi Kiai Abdul Karim Hashim. Ini buku ketiga yang kami terbitkan yang dalam rangkaian seri riwayat hidup para masyayikh Tebu Ireng. Yang pertama Pak Kiai Idris, yang kedua Kiai Abdul Kholik, yang ketiga Kiai Karim Hashim. Kalau Kiai Yusuf Hashim sudah pada tahun 2007. Nah sekarang yang sedang dalam proses Kiai Adlan Ali, Gus Isom, Punyai Khairiyah. Nah setelah itu akan menyusul Kiai Samsuri, Kiai Ahmad Baidowi, sama Kiai Sobari, rencananya begitu. Mudah-mudahan Allah memberi izin kepada kita. Nah buku yang kedua kemarin yang diluncurkan adalah buku profil pesantren Tebu Ireng. Buku yang kami susun selama 2 tahun dan dicetak dalam bentuk yang mewah, yang cukup mahal itu. Nah pencetaknya ini PT Ciwi Kimia di Sidoarjo. Kalau lewat dari mana? Dari Mojokerto, Balong Bendo. Nah kemarin Pak Edwin direkturnya itu bilang ini buku pertama dari Indonesia yang dicetak di Ciwi Kimia. Padahal perusahaan ini sudah berjalan belasan tahun. Selama ini yang dicetak cuma buku luar negeri. Jadi bisa dibayangkan mutunya seperti apa. Gitu. Bahkan dia cerita sekian tahun yang lalu ada Pak Yop Ave, dulu Menteri Perhubungan, ingin mencetak buku tentang pariwisata. Bagus dan dia ingin hasilnya juga bagus. Dia pergi mencari dan akhirnya ketemu di Singapura. Penerbitnya di Singapura. Sepakat harganya dan waktunya oke. Nah terus Pak Yepavi bilang, saya orang yang teliti. Jadi saya ingin lihat sendiri percetakannya. Oh baik, Anda bisa kembali ke Jakarta, dari Jakarta ke Surabaya, dari Surabaya ke Sidoarjo. Percetakannya ada di situ. Bayangkan orang nyari percetakan, pejabat Indonesia mencari percetakan ke luar negeri yang dia nggak anggap baik, ternyata adanya di Balong Bendo gitu. Jadi kita bersyukur ada perusahaan yang semacam itu. Nah, jadi kita bergembira bahwa sambutannya begitu semangat dari para alumni. Dan tadi saya mendengarkan catatan dari hasil keputusan, saya pikir luar biasa. Itu keputusan yang tidak muluk-muluk, keputusan yang membumi, yang mendasar, yang ingin mencoba mewujudkan organisasi IKPT yang betul-betul ada dan betul-betul wujud dan betul-betul berjalan. Organisasi itu intinya cuma itu. Bagaimana supaya anggotanya itu punya solidaritas, punya komunikasi, dan juga ada hal-hal yang bisa dikerjakan bersama. Mudah-mudahan yang ingin dicapai ini, yang diharapkan ini dapat terwujud. Kalau tidak dalam 1 tahun ya 2 tahun, kalau enggak ya dalam berikut-berikutnya. Tapi yang penting kita ingin supaya organisasi ini betul-betul ada
dan betul-betul bekerja. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, para alumni yang datang ini mungkin dari rentang waktu yang panjang ya. Tadi Kiai Sodikin nggak tahu tahun berapa, tahun 60-an, tahun 70-an. Jadi mungkin orang tuanya santri yang sekarang belum nikah tahun 70 itu ya. Jadi memang perjalanan Tebu Ireng ini sudah panjang, sudah 112 tahun. Namanya begitu hebat. Saya dengar cerita dari anak-anak yang diterima di ITS, di UNER, ataupun di tempat lain yang ikut program Kementerian Agama. Begitu mereka tahu Tebu Ireng, waduh, mereka dipikir hebat banget gitu. Kebetulan anak yang cerita memang hebat gitu. Dia tamat 3,5 tahun dan dia sekarang sedang belajar ke Taiwan. Nah jadi kita tahu bahwa Tebu Ireng memang dulu luar biasa. Dulu sangat luar biasa. Nah saya lompat sedikit. Hari Jumat yang lalu, minggu yang lalu bukan kemarin, saya ke UIN. Ke UIN menemui rektor, saya bawa buku. Bawa buku apa namanya? Profil pesantren Tebu Ireng itu. Dibuka, wah hebat Tebu Ireng ini Pak Solah. Tapi, ya ada tapinya ini kan, yang dulu itu bangunannya sederhana. Tapi hasilnya luar biasa. Pertanyaannya, apakah kalau bangunannya baik, hasilnya juga baik? Nah ini yang bisa jawab bukan saya saja. Yang harus menjawab bukan saya saja. Yang harus menjawab kita semua. Semua pihak, khususnya ya pengurus pondok, kepala sekolah, guru-guru, dzurriyyah, dan secara tidak langsung juga para alumni gitu. Kita ingin kedepannya tamatan Tebu Ireng akan sebaik yang dulu. Ya kalau mau nyamai Mbah Hasim ya nggak mungkin lah ya. Iya kan? Jadi yang di bawahnya lah. Jadi yang bisa menyamai yang tamat misalkan 50-60 tahun yang lalu. Insya Allah itu bukan hal yang mustahil. Nah, kita juga mengenal tamatan Tebu Ireng dari SMA yang tahun-tahun pertama. Saya pernah kedatangan putranya Kiai Sobari yang dokter, siapa namanya itu? Hamim ya, Hamim Sobari, ahli penyakit dalam. Nah saya nggak tahu setelah itu ada nggak alumni Tebu Ireng yang jadi dokter, kan belum banyak gitu. Nah jadi kedepannya itu yang kita perbanyak. Yang masuk di ITB yang saya tahu itu ahli astronomi, Hendro Setianto, ahli astronomi. Nah ini di sini juga ada Wila, ini juga tamatan yang bisa masuk ITB. Tapi tentunya tidak hanya itu. Tidak hanya itu. Kita juga membuka kembali Madrasah Mu'allimin yang diharapkan juga menghasilkan alumni-alumni yang ilmu agamanya juga mumpuni seperti tahun-tahun yang lalu. Nah, Mu'allimin ini baru 2008, 9, 10, 11, baru tahun keempat. Setiap tahun yang diterima mungkin sekitar 20. Bayangkan, setiap tahun 20 berarti 80 dibanding 2.300. Jadi berapa persen itu? 3%. Nanti kita harapkan bisa naik ya mungkin mencapai sekitar 10%. Tentunya harus dipersiapkan ruangan kelasnya. Dan ini memang saat ini belum siap, mudah-mudahan tahun-tahun datang bisa disiapkan ruangan kelas yang
baik ruangan kelas yang tidak kalah dari sekolah-sekolah yang lain. Saya ingin mengutip pendapatnya Almarhumlah Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim, ayah saya, ketika saya membuka kembali kemarin, membaca kembali buku dalam kaitan peringatan 1 abad beliau, saya membaca pendapat beliau yang mengatakan bahwa tidak semua santri harus jadi ulama. Memang yang jadi ulama adalah mereka yang terpilih, mereka yang punya bakat ke arah sana, punya minat ke arah sana, dan memang punya kemampuan yang tinggi di dalam ilmu-ilmu keagamaan. Kiai Wahid Hasyim adalah menteri yang mengadakan perjanjian dengan Menteri Pendidikan Nasional tahun 50 mensejajarkan madrasah dengan sekolah non agama, sekolah umum. Kemudian mewajibkan sekolah umum memberikan pelajaran agama dan juga memberikan pelajaran umum di dalam sekolah keagamaan. Madrasah dari ibtidaiyah sampai ke sanawiyah dan aliyah. Mulanya kecil tapi lama-lama sekarang cukup besar. Prosentase dari pelajaran-pelajaran umum. Nah, sebetulnya bagaimana? Bagaimana kita melihat mana yang penting, ilmu agama atau ilmu umum? Dua-duanya penting. Dua-duanya dibutuhkan. Kalau kita tidak belajar ilmu umum, kita hanya ada umpel-umpelan di pondok dan kita ketinggalan di dalam kegiatan yang lain. Oleh karena itu, dua-duanya harus kita pelajari. Dan Islam menyuruh kita belajar kedua ilmu itu. Kalau kita pelajari pada awal-awal abad Hijriyah, maka ahli-ahli kimia, ahli-ahli matematik, ahli fisika, ahli kedokteran, sebelumnya mereka menjadi ulama ilmu keagamaan. Apakah ilmu fikih, apakah ilmu hadis, apakah ilmu-ilmu yang lain, baru mereka belajar ilmu umum. Nah, sekarang itu dicoba di Universitas Islam Negeri Malang. Di sana mahasiswa dimasukkan pesantren pada tahun pertama dan tahun kedua. Masuk ke dalam kampus, dimasukkan ke dalam pesantren. Kemudian diberi kebijakan kalau ada mahasiswa yang hafal 10 juz Al-Quran, uang kuliahnya dipotong 20%. Kalau hafal 20 juz dipotong 40%. Kalau hafal 30 juz tidak perlu bayar. Ini kan kebijakan yang sangat mendukung supaya ilmu agama dan ilmu umum itu berjalan bersama-sama. Nah, pengalaman di UIN Malang 6-7 kali wisuda, yang terbaik itu semuanya hafidhoh atau hafiz. Belajar ilmu fisika, belajar ilmu matematika, belajar ilmu biologi atau ilmu yang lain. Nah, ini saya pikir satu contoh yang baik, inspirasi yang baik yang kita harus tiru. Saya berkhayal, bermimpi suatu saat entah 10 tahun yang akan datang, IKH yang sudah jadi universitas juga bisa menjalankan program semacam itu. Ini memang mimpi. Semua mulai dari mimpi. Mendirikan Republik Indonesia pun dimulai dari
mimpi. Tapi berjuang ke arah sana, berusaha ke arah sana, berjuang dan berdoa. Kalau bahasa Latinnya ora et labora. Apa berdoa dulu baru berjuang atau bagaimana? Bersama-sama. Tapi kalau cuma berdoa tok tidak berjuang, itu namanya memaksa Tuhan. Dan Tuhan tidak bisa dipaksa, jelas kan? Jadi kita berusaha sekuat mungkin sambil kita berdoa. Nah, kalau kita biasanya kalau berdoa kan mau terakhir itu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi kita berdoa supaya di dunia ini mendapatkan kebaikan hasanah dan juga di akhirat mendapatkan kebaikan. Kita hidup di dunia, nanti kita hidup di akhirat. Sebelumnya kita hidup di alam rahim, kemudian di alam kubur, kemudian di padang mahsyar, dan akhirnya kita ke akhirat. Kehidupan di dunia ini nyata, semua orang ngalami kan, dan kita merasakan dunia ini menyenangkan bagi sebagian besar orang. Karena begitu menyenangkannya sampai orang lupa kadang-kadang terhadap kehidupan di akhirat. Kehidupan di akhirat jelas, kehidupan dunia waktunya pendek ya. Waktunya pendek tapi nyata kita alami. Sekarang ini orang Indonesia, usia harapan hidup orang Indonesia artinya rata-rata 68 tahun. Perempuan lebih panjang sedikit. Makanya lebih banyak janda daripada duda. Karena lebih banyak perempuan lebih panjang usianya. Nah, kita sering lupa. Padahal kita kan setiap hari bekerja keras untuk mencari nafkah. Untuk memberi makan anak istri, memberi makan keluarga. Yang kita beri makan apa? Fisik, badan kita, raga kita. Tapi sebetulnya diri kita itu siapa? Kalau kita mati, kita dikubur, nanti dibangkitkan, diadili, masuk neraka atau sorga. Yang diadili, yang disiksa itu raga kita atau jiwa kita. Siapa yang disiksa? Kan kita masuk kubur, sudah gak ada. Badan kita ini gak ada. Kalau kita gali kuburan itu, yang tersisa kan hanya tulang belulang. Kecuali makamnya orang yang hafal Al-Quran atau yang banyak amalnya yang luar biasa. Jadi sebetulnya diri kita bukan fisik ini. Tapi yang kita urusi hari ini kan fisik kita. Nah, bagaimana supaya kita tidak keliru gitu. Nah, sedangkan kehidupan akhirat jelas jauh lebih lama, tidak terbatas. Dan kehidupan itu lebih sempurna. Di Al-Quran kan diberikan perumpamaan yang mengalir air gitu di bawahnya. Buat kita nggak ada artinya, tapi buat orang Arab air itu barang mewah pada saat itu. Sekarang banyak air, mudah. Tapi saat itu air barang mewah, sehingga menjadi metafora, menjadi kiasan dari nikmat Allah di surga nanti. Kita bilang, air aja juga banyak gitu kan. Terus dijanjikan bidadari atau bidadara gitu. Saya juga nggak tahu bagaimana, seperti apa tidak tahu. Tapi yang jelas kehidupan di akhirat itu lebih sempurna. Sebetulnya kita harus lebih memikirkan akhirat. Tapi namanya juga manusia. Yang kita urusi kan dunia gitu kan. Nah, sekarang membedakan dunia dan akhirat itu bagaimana gitu kan. Sebulan yang lalu
saya ketemuan seorang kiai dari jamaah tabligh. Dia bilang, kita tidak boleh mementingkan dunia, kita harus belajar agama. Saya nggak bantah, kalau saya bantah kan bertengkar. Masa bertengkar sama tamu kan nggak pantas. Ya saya biarkan saja, terserah dia gitu kan. Tapi sebetulnya tidak seperti itu kalau menurut saya kan. Ilmu dunia, ilmu umum kita perlukan juga gitu. Karena kita bekerja di dunia, kita beramal di dunia. Hasilnya kita ambil di akhirat. Kalau kita tidak tahu ilmu dunia, padahal kita juga perlu makan, perlu hidup, akhirnya kita ya nggak karu-karuan gitu kan. Tidak tahu cara mencari uang, padahal itu penting. Nah, saya membedakan begini, semua kegiatan yang ada di dalam kehidupan kita itu bisa disebut sebagai ibadah. Kalau niatnya memang untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu memasak, ibu mencuci pakaian, ibu membersihkan rumah, ibu mendoakan anak, mendoakan bapak dalam bekerja, itu sudah ibadah. Sudah ibadah. Ditambah lagi dengan ibadah yang sifatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sholat dan lain-lain. Bapak bekerja itu juga ibadah. Kalau niatnya untuk mendapatkan ridho Allah, untuk menghidupi keluarga, untuk menjaga martabat keluarga, untuk membiayai anak sekolah, dan lain-lain kebutuhan, itu pun juga menjadi ibadah. Tentunya kalau caranya benar, gitu kan. Kalau niatnya baik, caranya enggak baik, cara tidak sesuai dengan agama juga tidak bisa kita anggap sebagai ibadah. Jadi belajar ilmu apa saja, monggo, tidak ada masalah. Tapi kalau kita tidak tahu ilmu yang lain, kita selalu jadi alatnya atau mainannya orang lain, ya sudah, selesai. Jadi yang paling penting itu adalah kita bekerja untuk apa. Jadi kalau sekarang kita belajar ilmu agama, tentunya baik. Tapi kalau niatnya nggak benar, juga nggak bisa dianggap ibadah kalau menurut saya. Tapi mudah-mudahan kita semua termasuk orang yang niatnya baik gitu ya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya tidak akan berpanjang lebar. Sekali lagi saya berterima kasih kepada pengurus IKPT yang telah berhasil dengan baik menyelenggarakan kegiatan pada hari ini. Terima kasih kepada keluarga Gus Ais yang membantu ini, dan juga kepada kawan-kawan di pondok yang telah bersusah payah menyelenggarakan kegiatan ini. Mari kita menikmati suguhan Kiai Kanjeng. Saya mohon maaf apabila ada hal-hal yang tidak disengaja dalam sambutan saya ini. Terima kasih atas perhatian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.